Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker sistem mereknya ProL. Ini modelnya LT215A. Speaker ProL ini kerusakannya mati total. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja bongkar mesinnya. Ya, ini teman-teman untuk mesin speaker system mereknya ProL. Ini modelnya LT215A. Speaker ProL ini dengan kerusakan mati total. Ya, teman-teman, untuk mesin speaker system merek ProL LT215A. Untuk mesinnya, bagian di dalam ini adalah untuk mesin power supply SMPS dengan output tegangannya ada dua, yaitu tegangan untuk power supply mesin driver speaker 15 in. Ini ada dua speaker untuk karakter mid dan karakter low, dan power supply untuk tegangan IC. Ini menggunakan IC TDA 7294 untuk bagian high-nya. Jadi mesin speaker ProL ini adalah jenis 3-way high mid low. Karena ini kerusakannya adalah mati total, jadi yang pertama dicek adalah di bagian power SMPS-nya. Apakah ini kerusakannya di mesin SMPS-nya atau ada kerusakan di bagian power amplinya atau power drivernya. Jadi power drivernya ada tiga, untuk power driver bagian speaker high, power speaker bagian mid, dan power speaker bagian low. Untuk power supply-nya, untuk langkah yang pertama yaitu pengecekan secara aktif ya, atau pengetesan secara aktif. Ini nanti bagian jalur input PCC 220 volt di bagian saklar ini. Jadi saklarnya nanti salah satu dilepas untuk kabelnya dan dipasang menggunakan lampu boklam. Jadi nanti untuk pengetesannya, apabila nanti lampu boklamnya itu menyala terang, maka bisa disimpulkan bahwa power supply-nya ini ada kerusakan. Untuk lebih lanjut, apakah power supply aja yang rusak atau ada kerusakan yang lain, maka untuk pengetesan adalah di bagian output SMPS-nya yang menuju ke mesin driver powernya ini sebaiknya dilepas supaya nanti lebih jelas apakah kerusakannya ada di power supply sendiri di SMPS-nya atau ada kerusakan di bagian modul power drivernya. Ini power supply-nya untuk output bagian SMPS-nya dilepas dan pasang jalur setrum 220-nya. Ini menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt. Nah, ini teman-teman ya, untuk lampunya. Lampu boklam ya, yang dipakai lampu boklam, bukan lampu LED. Pasang untuk jalur listrik PLN inputnya 220 voltnya. Jadi bagian saklarnya dilepas. Dan dipasang lampu ya, kabelnya. Nah, ini teman-teman ya cara pemasangannya untuk lampu boklam 100 watt 220 volt. Ini bagian saklarnya. Bagian saklarnya ini salah satu kabelnya dilepas dan dipasang menggunakan lampu boklam
untuk pengganti sementara saklar atau switch on off. Bisa dipasang di posisi saklar atau di posisi sikring ya, atau fuse nya. PSSI 200 volt, salah satu kabel dilepas ya, dilepas dan dicampur menggunakan lampu fog lamp. Jadi nanti lampu fog lamp ini apabila dites untuk power SMP nya, apabila ini menyala terang, maka bisa disimpulkan ada kerusakan di bagian power supply. Nanti selanjutnya adalah pengecekan secara pasif untuk pengukuran komponen bagian primer di mesin SMPS, pengukuran dioda, pengukuran kapasitor, dan pengukuran mesin PWM dan komponen FET atau MOSFET ya. Dan di bagian nanti sekundernya pengukuran di komponen dioda dan komponen power supply di kapasitor elko ya. Langsung aja tes bagian input primernya SMPS. Ini menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Kita cek aja langsung. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mengetes bagian power supply SMPS. Perhatikan untuk lampunya. Power kita on kan, masuk setrum 220 volt. Apakah lampu fog lampnya ini langsung menyala terang dan tidak redup? Nah ini teman-teman, untuk lampu fog lampnya menyala terang ya, tidak redup. Artinya di bagian power SMPS nya ada kerusakan. Jadi langkah selanjutnya adalah pengukuran secara pasif untuk pengukuran komponen yang ada di bagian mesin primer, yaitu mengukur komponen dioda, mengukur komponen FET, mengukur komponen kapasitor, dan mengukur komponen yang lain ya. Dan selanjutnya adalah mengukur di bagian sekundernya, juga sama untuk pengukuran secara pasif komponen dioda dan komponen kapasitor elko ya. Apabila ini lampunya menyala terang dan redup, maka bisa dianalisa lagi untuk pengukuran aktifnya, apakah power supply SMS ini untuk tegangan sekundernya itu sudah mengeluarkan tegangan atau belum, apabila nanti ini lampunya terang dan redup ya. Jadi langkah selanjutnya adalah pengukuran secara pasif di komponen SMS bagian primernya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk pengukuran pasif, yaitu pengukuran secara pasif ya untuk komponen di bagian primer. Yang pertama ukur bagian penguat FET-nya ya, pengukuran FET. Gunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 atau pengukuran dioda atau booster ya. Kalibrasi terlebih dahulu. Ukur bagian FET-nya. Bagian FET untuk kaki pinggir dan kaki pinggir ini nilainya 0 ya, koslet ya. Terukur hubung singkat ya untuk FET-nya. Bisa diperjelas nanti. Ya ini teman-teman untuk bagian power supply SMPS bagian primernya, ini masuk input 220 volt. Ini menggunakan IC PWM nya, nomornya IR 2152153. Ada kapasitor yang menggelembung, ini nilainya 220 mikro 50 volt. Untuk kapasitor bagian primernya ini ada 2 bit. Ini pemasangannya secara seri. Untuk bagian FET-nya, penguat primernya nanti diukur ya, apakah FET-nya ini rusak atau tidak. Ini pengukuran secara pasif.
tester di skala pengukuran posisinya bisa di skala 1, pengukuran dioda, ukuran bagian buset kita kalibrasi dulu. Nah ini teman-teman ya, untuk pengukuran kalibrasinya. Cek untuk bagian fatnya, pengukuran di kaki pinggir dan kaki pinggir ya. Nah ini teman-teman ya, gantian untuk posisinya. Terukur koslet ya, atau hubung singkat. Untuk fatnya kedua-duanya, ini pengukuran masih nempel di PCB ya. Untuk lebih jelasnya nanti komponen fatnya itu dilepas dan diukur kembali. Apakah pengukurannya sama seperti yang ada di PCB ini. Hubung singkat ya. Kaki tengah ke pinggir koslet, kaki tengah ke pinggir lagi juga koslet. Kedua-duanya juga sama ya. Artinya ini untuk fatnya ini ada kerusakan. Bagian kapasitornya terukur nilai resistansinya tinggi ya, tidak nol. Nah ini teman-teman ya. Jadi yang sudah kelihatan bagian fatnya itu rusak ya, koslet. Untuk nomornya nanti bisa cek. Sekarang lanjut, copot untuk MOSFET-nya atau fatnya, dilepas di PCB atau dilepas dari mesinnya. Apakah MOSFET-nya tetap ada hubung singkat atau koslet, nilai resistansinya 0. Nah teman-teman, untuk bagian fatnya ini nomornya 20N50. Setelah diukur menggunakan tester untuk pengukuran secara pasif, ini terukur koslet ya, terukur koslet. Ini teman-teman ya, untuk posisinya kaki tengah ke pinggir itu ada nilai resistansinya 0 ya, atau hubung singkat. Ada dua ini untuk komponen fatnya, dan diganti dengan nomor yang sama 20N50 ya, G20N50 ya. Ini teman-teman, untuk fatnya tadi sudah diukur ya. Untuk bagian fatnya ini nomornya 20N50. Ini diukur secara pasif ya, pengukuran pasif. Ini sudah rusak ya. Setelah fatnya sudah dilepas dari mesin SMPS bagian primernya, selanjutnya adalah mengetes kembali untuk pengukuran aktif ya. Tetap bagian jalur primernya ini menggunakan lampu poklam ya, supaya bisa mengetahui apakah bagian primernya itu sudah normal atau belum ya, di bagian untuk penguat SMPS PWM-nya. Nah ini teman-teman, setelah tadi fatnya sudah dilepas, pasang lagi untuk lampu boklamnya dan tes untuk masuk input 220 volt. Perhatikan untuk lampu boklamnya, apakah lampu boklamnya masih menyala terang seperti awal tadi sebelum fatnya masih nempel ya, atau sebelum fatnya dilepas masih nempel di mesin PCB-nya. Kalau lampu ini menyala terang dan redup, maka nanti bisa pengukuran secara aktif di bagian gate-nya ya. Apakah tegangan gate-nya itu sudah ada dari mesin PWM ya, atau mesin drivernya.
Apabila ini lampunya juga masih terang, tidak redup, maka untuk bagian primernya itu masih ada kerusakan ya. Bisa kerusakan di jalur atau di kapasitor untuk bagian power supply primer ya. Tadi sudah diukur, untuk bagian diodanya itu normal, bagian kapasitornya juga tidak short ya, artinya masih ada nilai kapasitasnya atau nilai resistansinya. Langsung aja tes bagian primernya. Perhatikan untuk lampunya, input 220 voltnya pasang. Nah ini teman-teman ya, lampu fog lampnya menyala dan langsung redup ya, artinya ini power supply bagian primernya itu sudah tidak ada yang korslet ya, atau tidak ada yang short. Perhatikan sekali lagi untuk lampu fog lampnya. Ini lampu fog lampnya sudah nggak terang ya, karena untuk setrum DC nya di power supply bagian primer kapasitor elko nya 1000 mikro 200 voltnya ini sudah terisi tegangan DC ya. Jadi untuk memastikannya, bagian elko nya di shortkan lagi menggunakan lampu fog lamp untuk tegangan atau untuk polarity plus minus. Pasang lagi untuk lampu fog lampnya. Perhatikan untuk lampunya ya, nyala terang dan redup, tetapi nyala terangnya tidak seterang yang awal ya, karena ini power supply-nya di bagian primernya, bagian FET-nya itu komponen FET-nya sudah dilepas ya. Perhatikan untuk lampu fog lampnya. Lampu fog lampnya menyala terang dan terus redup ya. Nah ini bisa mengindikasikan bahwa bagian primernya itu tidak ada kerusakan bagian FET-nya ya. Ukur secara aktif untuk tegangan input elko 1000 mikro 200 volt. Untuk tegangannya lepas ya, ya. Tegangannya masuk ya, 314 volt ya, tegangan DC. Tegangannya masuk di kapasitor induknya 314 volt ya. Kita cek untuk pengukuran di bagian gate-nya. Ini bagian gate-nya tidak ada tegangan ya dari IC PWM-nya. Tegangannya kecil ya, tegangannya 1 volt. Tegangannya sudah masuk. Ya teman-teman, untuk bagian primernya tegangannya sudah masuk ya, sudah ada untuk bagian PWM-nya di bagian gate-nya. Jadi selanjutnya adalah mengganti komponen FET 20N50, ada 2 piece. Ya teman-teman, setelah sudah dicek, ini bagian FET-nya nomornya 20N50 ini sudah rusak, ada 2 biji. Untuk selanjutnya pengecekan bagian mesin drivernya atau PWM-nya ini menggunakan IC IR2153 dengan data setnya. Untuk tegangan PCC inputnya ada di nomor 1 dan groundnya adalah di nomor 4. Jadi untuk pengukuran aktif selanjutnya adalah mengukur untuk tegangan PCC input IC PWM IR2153. Gunakan tester di skala DC volt, posisinya di 20 ya, di 20 volt karena ini tegangannya kecil, sekitar 12 atau 15 volt ya.
Posisinya di DC pol 20 ya, atau 200 juga nggak apa-apa, kita pakai 20 aja. Untuk jalur input 220 voltnya ini salah satunya masih menggunakan lampu fog lamp. Kita perhatikan lampunya. Nah itu lampunya sudah terang dan redup. Selanjutnya tes pengukuran secara aktif di bagian IC ya, IC PWM IR2153 bagian nomor satunya, ini tegangannya. Untuk tegangannya 0 di nomor 1 pin PCC inputnya. Artinya untuk IC PWM ini belum mendapatkan tegangannya untuk tegangan inputnya. Makanya untuk bagian FET 20N50 nya untuk bagian gate-nya itu belum menerima tegangan untuk drivernya ya, atau untuk tegangan trigger dari IC PWM 2153. Kita cek telusurin untuk jalur pin nomor 1 yang menuju tegangan B+ ya. Tegangan B+ dari 314 volt. Ini nanti ada resistor. Di sini ada resistor 4702, ini dengan tulisan di resistornya. Nah, ini teman-teman ya untuk resistornya. 4702 artinya 47 kilo. Ini ada 2 piece. Pemasangannya secara seri. Ini tegangannya dari B+, tegangannya dari B+ 314 menuju kaki pin nomor 1 ICR 2153. Ya, ini teman-teman tadi setelah dicek untuk komponen bagian primer, yaitu FET nomornya 20N60, dan bagian IC PWM nya ini menggunakan IC IR2153. Ini setelah dicek untuk pengukuran aktifnya, PCC input di IC IR2153 adalah di pin nomor 1 untuk posisi bagian groundnya adalah nomor 4. Outputnya adalah di nomor 5 dan nomor 7. Tadi setelah sudah dicek untuk pengukuran aktifnya, ini tegangannya 0. Untuk PCC input nomor 1. Jadi untuk bagian outputnya juga tidak keluar ya, untuk bagian driver di FET 20N60 bagian gate-nya. Setelah diganti dengan IC yang baru, ini modelnya seperti ini. Ini IC PWM yang lama dan ini adalah IC PWM yang baru. Untuk pengukuran pasifnya ini bisa dicek bagian IC-nya. Apakah IC ini bisa berfungsi dengan normal, dengan baik, atau dengan bisa dipakai atau tidak ya teman-teman ya. Caranya adalah gunakan tester. Ini posisinya di skala pengukuran dioda atau bagian booster ini teman-teman, untuk tester digital ini seperti ini, maaf. Jadi untuk probe warna 1 kita bandingkan untuk IC yang barunya dan dengan IC yang lama. Untuk probe nomor 1 warna hitam 1, 2 ada nilai resistansinya 430, dan nomor 3 1, 3 ada nilai resistansinya 432. Nomor 4 itu 145 ya, 145. Nomor 5 0. Nomor 6, nomor 7 aja ya, nomor 7 ada, nomor 8 juga ada. Ini IC yang lama. Sekarang bandingan untuk IC yang baru. Posisi nomor 1, 2
posisi 1 2 nilainya hampir sama ya, 400-an 448. Kalau yang lama itu 448 ya, hampir sama ya, 46. Nomor 3 nya 465, yang lama 474 ya. Dan nomor 1 ke 4 ini 400-an, sedangkan IC yang lama adalah 155 ya. Nah ini teman-teman ya, ada perbedaan antara 1 sama 4, 1 sama 5, 1 sama 5 400-an. Kalau yang lama untuk pengukuran pasifnya itu 0 ya. 16 160, 17 juga kosong, 18 juga kosong. Sedangkan yang lama itu 18-nya ada nilainya ya, 17 juga ada nilainya. Nah ini teman-teman ya, untuk perbandingan secara pengukuran pasif dengan IC yang baru PWM ICR 2153 dan IC yang baru dengan yang lama itu ada perbedaan ya untuk nilai resistansinya. Setelah dipasang dan sudah solder untuk IC-nya dan fade-nya, selanjutnya dites untuk pengukuran aktif ya, apakah tegangan outputnya, ini tegangan sekundernya sudah keluar atau tidak ya. Untuk plus min ground, tegangan tingginya atau tegangan buat power driver speaker 15 in, dan untuk output sekunder driver power speaker untuk tweeter ya, atau speaker high-nya. Langsung aja kita tes apakah tegangan sekundernya sudah keluar atau belum ya. Tetap ini menggunakan lampu fog lamp di bagian primernya. Ini untuk menghindari apabila nanti bagian primernya ini masih ada bermasalah, maka komponen yang dipasang tidak langsung rusak ya, masih bisa mengecek kembali untuk pengukuran pasifnya. Langsung aja dites. Untuk tegangan sekundernya gunakan tester di skala DC, posisinya di 200 volt. Ukur untuk di tegangan. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan plus minnya sudah keluarin di bagian tegangan plusnya. Ini maaf, tegangan plusnya. Untuk plusnya adalah 64, dan untuk minnya juga sama ya, 64 ya. Ini untuk power driver speaker 15 in. Dan untuk driver power tweeternya ini tegangannya min 30 ya, plus 30 dan min 30. Nah ini teman-teman ya, artinya power supply ini sudah normal. Selanjutnya pasang di bagian mesin powernya. Nah ini mesin powernya, apakah nanti langsung berhasil untuk output speakernya, bagian inputnya berfungsi dengan normal ya. Lanjut untuk pemasangan di mesin drivernya. Dicek dan sudah dirapikan, pasang bagian ke mesin power drivernya. Untuk soket tegangan PCC outputnya, untuk PCC input mesin drivernya. Dan ini adalah bagian tegangan plus min ground untuk
power supply tune control, dan power untuk bagian ke IC TDA 7293. Lanjut tes ke panel ya. Power sudah nyala. Selanjutnya adalah tes ke mesin atau tes ke bagian speakernya. Pasang ke mesinnya atau pasang ke speakernya, dan lanjut untuk tes hasil suaranya, apakah langsung normal atau tidak ya, langsung bunyi atau tidak untuk inputnya. Untuk posisi power sudah menyala, tetapi suaranya belum saya coba ya, karena ini masih menggunakan lampu fog lamp. Di bagian inputnya primer 220 voltnya. Sekarang langsung untuk bagian setrum 220 nya, inputnya, apakah input ini sudah berfungsi atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah untuk speakernya sudah bunyi ya. Ya teman-teman, setelah sudah dirapikan, sekarang tes untuk suara mic-nya. Cek, halo, T1, 2, halo, T1, halo, T1, halo, cek, 2. Alhamdulillah untuk mic-nya sudah normal. Setelah diperbaiki, ini mesin bagian power supply-nya. Dan untuk pengukuran, pengecekan secara pasif dan pengukuran secara aktif ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio speaker Active Pro L LT215. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.